Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Utamanya di saat ini Allah kumpulkan kita di rumah di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat, dalam keadaan memiliki waktu luang, dan tentunya nikmat iman serta nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat pula yang patut untuk terus kita syukuri. Maka jadikanlah nikmat-nikmat ini menjadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, keturunan beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang menjalankan sunnah nabinya hingga yaumul qiyamah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan sirah sahabat. Masih kita berbicara tentang Khalifah Ar-Rasyid yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah beliau adalah seorang pemimpin yang sangat mencintai rakyatnya, seorang pemimpin yang sangat perhatian betul dengan rakyatnya, agar rakyatnya tidak terjatuh kepada kemaksiatan, agar rakyatnya tidak terjatuh kepada kezoliman-kezoliman. Maka Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu an melakukan beberapa hal yang mungkin di saat kita sekarang ini sebagai seorang pemimpin mungkin jarang untuk dilakukannya, yaitu beliau setiap malam itu berpatroli, kalau bahasa kita belusuan, ditemani dengan ajudan beliau. Maka Umar bin Khattab berkeliling kota, berkeliling Madinah, melihat apa yang terjadi dengan rakyatnya, apa yang terjadi dengan orang-orang yang ada di bawah pengawasannya, apakah peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah sudah dijalankan dengan baik. Karena biasanya kalau di malam hari, jamaah sekalian, potensi terjadinya kemaksiatan, terjadinya kejahatan itu lebih besar dibanding kalau dilakukan di siang hari. Bukan berarti kalau di siang hari tidak ada kejahatan, tetapi potensi untuk menyimpang, potensi untuk melanggar itu lebih besar. Coba kalau kita di jalanan yang sedang sepi, kita melihat lampu traffic light yang sedang menyala berwarna merah, kita lihat di kanan kiri kita tidak ada kendaraan, lawan kita tidak ada pula, maka kalau tidak karena kita terburu-buru, maka mungkin kita sudah akan melenggang kangkung. Kenapa? Tidak ada yang ngawasi. Bandingkan kalau itu terjadi di siang hari, berpikir ulang ya. Maka itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, agar peraturan-peraturan itu tetap bisa dilaksanakan orang-orang yang ada di bawahnya. Maka beliau bersama dengan ajudannya senantiasa berkeliling kota Madinah. Suatu malam beliau berkeliling patroli dengan yang bernama Aslam.
melihat apa yang terjadi dengan rakyatnya, kebutuhan apa, dan seterusnya. Kemudian beliau berhenti di satu rumah dan terjadi perbincangan menarik pemilik rumah itu yang kemudian didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an bersama dengan Aslam. Seorang wanita berbincang kepada putrinya. Dia mengatakan kepada putrinya, "Wahai putriku, campurlah susu dengan air." Ternyata sang pemilik rumah adalah penjual susu. Kemudian sang putri mengatakan, "Tidak wahai ibu. Bukankah ada maklumat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an?" Ibunya tidak mengetahui bahwasanya ada maklumat, ada peraturan dari Khalifah Umar bin Khattab. Peraturan apa itu? Yaitu tidak bolehnya susu dicampur dengan air. Mungkin di masa kita sekarang mungkin banyak terjadi seperti itu jemaah sekalian. Ya. Jadi penjualannya untuk meningkatkan nilai, meningkatkan pemasukan, maka dioplos. Ya. Tidak lagi murni, tidak lagi 100%, dicampur mungkin dengan air, mungkin dengan santan dan seterusnya. Nah, sang putri tidak mau karena ada maklumat dari Amirul Mukminin, peraturan tidak boleh susu dicampur dengan air. Apa kata sang ibu? Bukankah Amirul Mukminin dan bawahannya tidak melihat kita? Bukankah Amirul Mukminin dan bawahannya tidak sedang mengawasi kita? Padahal di balik dinding rumahnya ada Amirul Mukminin bersama dengan ajudannya. Maka apa kata sang putri? Wahai ibu, aku tidak mau mentaati Amirul Mukminin di hadapan khalayak ramai, sementara aku menyelisihinya ketika aku tidak ada di hadapannya. Umar merasa kagum jemaah sekalian melihat perbincangan dua orang ini. Kemudian beliau berkata kepada Aslam, "Ya Aslam, tandai rumah ini untuk besok engkau kembali." Kemudian setelah berkeliling kembali, menghabiskan sisa malam itu, dan seperti kebiasaan beliau menjelang sepertiga malam terakhir menjelang masuk subuh, beliau pulang kembali untuk melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Kemudian esok hari Aslam mencari rumah yang dia tandai tadi untuk mencari tahu siapa pemilik rumah itu, karena Amirul Mukminin memerintahkan cari tahu, selidiki rumah itu milik siapa, siapa yang sedang berbincang, apakah keduanya memiliki suami. Ternyata kata Aslam lapor kepada Amirul Mukminin, yang berbincang adalah seorang ibu yang telah menjanda dan seorang putrinya yang belum menikah. Terbetik dalam pikiran Umar bin Khattab radhiyallahu an sesuatu wawasan, gagasan yang cemerlang. Apa yang beliau lakukan? Beliau kumpulkan putra-putranya. Di sana ada Abdurrahman, ada Abdullah, ada Asim. Kemudian menawarkan kepada putra-putranya, siapa di antara kalian yang mau menikah atau mau menikah lagi? Ya, ayah yang bijaksana jemaah sekalian, menawarkan kepada putra-putranya mau menikah atau mau menikah lagi. Ditawarkan. Abdullah yang kita kenal dengan Ibnu Umar mengatakan, tidak wahai ayah, saya cukup. Abdurrahman pun mengatakan, saya tidak ingin nambah lagi. Tinggal satu, Asim, putranya yang bungsu belum nikah. Kemudian ditawarkanlah Asim untuk menikahi si gadis penjual susu tadi. Terjadilah kemudian pernikahan antara Asim dengan putri dari penjual susu tadi. Singkat cerita, setelah pernikahan itu lahirlah seorang putri dari pernikahan Asim dengan putri penjual susu tadi, seorang gadis yang bernama Laila. Jadi Laila adalah cucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu an dari Asim putranya. Kemudian setelah dewasa, Laila menikah dengan seorang bangsawan, seorang gubernur yang bernama Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abul As Al-Umayyah. Dari pernikahan Laila dengan Abdul Aziz bin Marwan ini, di tahun ke-61 Hijriyah lahirlah seorang bayi yang diberi nama Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kenal panjenengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah? Khalifah yang sangat-sangat sukses dari Bani Umayyah, yang sampai-sampai sebagian ulama
ahli tarikh menyebut Umar bin Abdul Aziz adalah Khalifah Ar-Rasyid yang kelima. Karena apa? Karena di masa khalifah, ketika nanti Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah setelah menjadi gubernur Madinah, kemudian menjadi khalifah, kemakmuran yang sebelum Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin, menjadi khalifah mulai redup. Banyak kezaliman, banyak terjadi korupsi, banyak terjadi pemborosan anggaran, banyak terjadi yang namanya KKN dan seterusnya, mulai dibersihkan di masanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah jemaah sekalian tumbuh di bawah didikan para sahabat dan para tabi'in. Setiap hari ayahnya Abdul Aziz bin Marwan mendatangkan guru-guru, ya, ngasih pendidikan soal tafsir, bahasa Arab dan seterusnya. Sehingga kemudian Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang pemuda yang tangguh, pemuda yang memiliki keistiqomahan di dalam agamanya. Sehingga ketika didapuk menjadi khalifah, maka beliau dengan sukses memimpin negeri kaum muslimin saat itu menjadi kaum muslimin negerinya makmur kembali. Dan itu yang pernah diimpikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bermimpi bahwasanya ada kuda yang menendang, ya, bagian wajah seseorang. Kemudian Umar mengatakan, andai mimpiku ini termasuk tanda kebaikan, semoga dari keturunanku muncul orang yang menegakkan keadilan setelah sebelumnya banyak kezaliman. Dan benar jemaah sekalian, mimpi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi kenyataan. Umar bin Abdul Aziz, cicitnya itu pernah ditendang oleh kuda hingga kemudian membentuk tapal kuda di wajahnya. Dan itu kemudian menjadi tanda dari mimpinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebuah kisah jemaah sekalian yang mungkin bagi kita mungkin langka kejadian kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita. Pelajaran banyak sekali yang bisa kita peroleh dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menikahkan putranya Asim dengan penjual susu tadi. Sebagai seorang ayah jemaah sekalian, tentu kita menginginkan orang yang ada di bawah tanggungan kita terselamatkan agamanya, terselamatkan dunianya, sehingga kemudian dipilihlah pasangan hidup bagi anak-anaknya adalah pasangan yang tepat. Umar bin Khattab memilihkan pasangan yang tepat untuk putranya. Maka sudah seyogyanya kita yang sebagai wali yang nanti akan menikahkan putra-putri kita. Kalau kita memiliki putri, maka tentu kita akan mencari seorang laki-laki yang bisa menjadi imam bagi anak-anak kita. Pelajaran jemaah sekalian, ada sebuah kisah. Ada seorang ayah yang putrinya dikhitbah, ya, dilamar oleh seorang pemuda. Maka untuk mengetahui seluk-beluk hal ihwal tentang si pemuda ini, apa yang dilakukan si ayah? Karena tidak punya CV-nya, tidak punya jejak rekodnya, karena sang pemuda tidak banyak bermain di media sosial sehingga tidak bisa terlacak. Kalau kita sering melihat ada para pemuda yang sering bermain di media sosial akan mudah terlacak jemaah sekalian. Jejak digitalnya itu ada. Dia berteman dengan siapa, yang diposting siapa, apa, dia kemudian berteman memberikan pertemanan kepada siapa, itu menunjukkan karakter dirinya. Sehingga ada seorang akhwat pernah bercerita kepada kita, pernah akan dilamar oleh seorang pemuda. Ini terlepas dari kisah yang akan saya ceritakan tadi. Kemudian karena si akhwat ini tidak mengetahui hal ihwal tentang si pemuda, minim informasi, maka apa yang dia lakukan? Karena informasi yang dia dapat adalah sang pemuda ini, laki-laki ini sering aktif di media sosial, di FB. Kemudian si akhwat ini berselancar di FB-nya. Ternyata apa jemaah sekalian? Yang dijadikan teman-teman FB-nya itu macam-macam. Ya wanita yang nggak berhijab, yang upload fotonya foto nggak pakai hijab dan seterusnya dan seterusnya. Maka bisa diketahui si pemuda ini modelnya seperti apa. Ya. Saya pribadi kalau punya akun Facebook itu, saya tidak akan menerima pertemanan dari seorang
akhwat. Padahal saya tahu kalau akhwatnya baik lah, tapi saya nggak mau menerima pertemanan dari seorang wanita. Nah, si wanita ini, si akhwat tadi akhirnya kemudian ketika si laki-laki ini mulai mendekati dirinya dan kelihatan akan melamar, maka dengan segera si wanita menolak. Dan ternyata benar, jejak rekodnya nggak bisa dibohongi masalahnya. Ya, nggak bisa dibohongi. Kembali ke cerita si ayah tadi, yang ingin melihat bagaimana calon laki-laki yang akan menikahi putrinya. Apa yang dia lakukan? Karena tidak tahu tentang Facebook dan seterusnya, si ayah ini datang ke daerahnya si pemuda ini, sholat subuh selama 1 bulan di masjid tempat si pemuda itu tinggal, untuk melihat pemuda ini subuhan enggak. 1 bulan jamaah sekalian, dan bukan rumah yang dekat dengan dirinya. Kemudian ketika sudah waktunya untuk dilamar, sang ayah mengiyakan. Karena melihat kesungguhan dari seorang laki-laki yang soleh yang akan meminang putrinya. Seorang ayah jamaah sekalian bukan takut anaknya itu tidak bisa makan gitu loh. Tapi takut kalau yang memimpin anaknya itu adalah bukan orang soleh. Karena sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, suami yang bertakwa kalau dia marah dia nggak menzalimi istrinya. Seorang suami yang bertakwa, yang takut sama Allah, itu kalau sedang marah, dia nggak akan menzalimi istrinya. Dia tidak akan main tangan, tidak akan memukul, tidak akan mengucapkan kata-kata kotor. Kenapa? Dia takut sama Allah. Maka ini cara seorang wali nikah, ayah, untuk mengetahui gimana sih karakter calon mantunya itu. Jadi jangan yang pertama itu ditanya begini, Pak. Gajinya piro le? Kerja di perusahaan mana? Jadi GM atau owner? Kepribadiannya bagaimana? Maksudnya rumah pribadi, sawah pribadi, mobil pribadi? Bukan seperti itu jemaah. Orang-orang soleh terdahulu itu untuk urusan itu nomor kesekian. Yang penting apa? Kesolehan. Karena ketika seorang laki-laki yang soleh, bertakwa, takut pada Allah, maka dia pasti akan membahagiakan istrinya, apapun caranya. Maka wahai para ayah yang ingin menikahkan putri-putrinya, jangan takut kalau datang ke rumah kita laki-laki yang terkenal kesolehannya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau terkenal kesolehannya datang pada kita kemudian kita tolak, tunggu yang terjadi apa? Fitnah. Fitnah. Kapan hari ada seorang ikhwan cerita, ada seorang ustadz kita itu menikahkan putrinya yang baru lulus SMA, dinikahi oleh seorang ikhwah yang sudah 3 kali masukkan CV ke ustadznya, ke ayahnya itu seorang ustadz itu sudah 3 kali masukkan lamaran, ditolak, alasannya masih sekolah. Masukkan lagi, taruh bawah lagi, anaknya masih sekolah. Ketika sudah lulus, dilihat lagi loh, iki lak sing winginane. Ternyata semangat anaknya, masya Allah. Dan dinikahkan dengan si ikhwah ini. Jadi untuk perkara pekerjaan, perkara mencari nafkah, semua laki-laki yang bertakwa, yang soleh pasti tanggung jawab, Pak. Jangan khawatir putrinya diberi makan hanya rumput, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Laki-laki yang bertakwa, apapun yang terjadi, dia akan berusaha keras untuk mencari harta yang halal, karena itu tanggung jawab dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini ibro untuk kita aja Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran tentang adanya sifat muraqabah. Sifat senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang putri walaupun tidak ada di pengawasannya Umar bin Khattab dan para pegawainya, dirinya merasa maklumat Umar itu senantiasa ada pada dirinya. Dia senantiasa merasa diawasi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun dia bisa saja di saat subuh itu dia campur susu dengan air, bisa saja untuk mencari keuntungan lebih, bisa. Tapi dia tidak melakukannya. Kenapa?
karena rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan di zaman sekarang. Jangankan yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan saja mereka berani berbuat dosa maksiat. Ini pelajaran besar zaman sekarang. Maka Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh seseorang, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, hal apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Taqwallah wa husnul khuluq. Dua hal yang paling banyak memasukkan seseorang dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, takwanya kepada Allah dan husnul khuluq, akhlaknya yang mulia. Takwanya pada Allah terkait dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, husnul khuluqnya terkait dengan interaksinya kepada sesama manusia. Maka jika dua ini ada pada diri seorang muslim, maka potensi besar dia untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa takwa itu jemaah sekalian? Yang kemudian bisa menumbuhkan sifat muraqabah kita, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang apa makna takwa itu. Kata beliau radhiyallahu an, at-taqwa huwal khaufu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu bi yaumir rahil. Ada 4 kriteria yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau menerangkan tentang makna takwa. Yang pertama apa takwa itu? Al khaufu minal jalil. Engkau takut pada zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seiring dengan ilmu yang beliau miliki tentang ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takutnya pada Allah itu besar. Maka ibarat padi yang semakin berisi semakin menunduk, itulah filosofinya orang yang bertakwa. Ketika dia mencari ilmu, thalabul ilmi di berbagai macam halaqah-halaqah, majelis-majelis taklim, apa fungsinya? Untuk membuat dirinya takut sama Allah. Kalau kemudian ilmu yang dia gapai, ilmu yang dia cari, ilmu yang dia upayakan, dia duduk berlama-lama di majelis ilmu, tapi tidak membuat dirinya takut pada Allah, berarti ada yang salah pada diri kita. Ada yang salah dari niat kita duduk di majelis ilmu. Ada yang salah ketika kita ingin meraih ilmu tersebut. Maka kemudian rasa takut, khauf itu tidak muncul pada diri kita. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau mengetahui betul ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu mengenal Allah, maka semakin takut dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Mau dia berbuat curang, mau dia berbuat dusta, mau dia markup data, markup nilai proyek, dia takut pada Allah. Hatta enggak ada pimpinannya, dia takut pada Allah. Maka takwa itu memunculkan apa? Rasa takut pada Allah. Dalam hadis Bukhari pernah datang 3 orang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehari-hari beliau itu ngapain? Untuk apa? Untuk mereka meniru agar mereka bisa mencapai derajat takwa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan Nabi itu begini, begitu, dari subuh sampai kemudian tidur kembali. Dari pemaparan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka 3 orang ini mengambil kesimpulan, wah, kita ini tidak ada apa-apanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini masih kurang. Kemudian apa yang dikatakan? Yang pertama, kalau begitu, saya akan sholat malam sepanjang malam, tidak akan tidur saya. Karena kalau saya tidur, wah, terkurangi nanti ibadah saya. Nabi saja demikian kok, masa saya banyak tidur? Maka saya tidak akan tidur sepanjang malam, saya tak sholat malam terus. Yang kedua mengatakan, wah, saya ini tak puasa saja kalau gitu. Saya puasa dahar, puasa sepanjang masa, sepanjang tahun, saya tidak akan berbuka, saya puasa terus. Yang ketiga mengatakan, kalau saya ibadah, saya akan terkurangi konsentrasi saya ibadah. Maka kalau gitu saya nggak nikah. Kalau nikah repot, ngurus anak, ngurus istri, bekerja, nanti ibadah saya terkurangi.
Nabi mendengar jemaah sekalian. Marah beliau keluar dari rumah beliau. Siapa yang mengatakan ini dan itu? Aku tidur, aku pun juga sholat malam. Aku berpuasa, aku pun juga makan, berbuka. Aku juga menikahi para wanita. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faman rogiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, kebiasaanku, tuntunanku, bukan bagian dariku. Lihat jemaah sekalian, Nabi mengatakan demikian, inilah ahsyakumullah wa atqakum lah. Aku ini orang yang paling bertakwa pada Allah, dan aku orang yang paling takut pada Allah. Tapi aku juga sholat malam, aku juga tidur, aku berpuasa, aku pun juga berbuka, dan aku menikahi para wanita. Jadi takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian, dengan bekal ilmu syariat, ilmu din, kita thalabul ilmi seperti ini salah satunya, itu menumbuhkan rasa takut kita pada Allah. Bukan kemudian membuat satu acara, kegiatan ibadah baru yang itu justru melenceng dari rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang 3 sahabat tadi kan menganggap kalau saya sholat terus-menerus muncul rasa takut saya pada Allah. Kalau saya puasa terus-menerus gak berbuka, muncul rasa takut saya pada Allah. Kalau saya tidak menikahi wanita, muncul rasa takut saya pada Allah. Pemikiran seperti ini jemaah sekalian kadang masih diadopsi oleh sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita, menganggap ibadah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu biasa, sehingga kemudian mereka menambah satu amalan supaya lebih semangat lagi. Yang sederhana saja jemaah sekalian, sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan, insya Allah Allah ridho. Jadi kalau kita beranggapan kalau kita tidak tidur itu beranggapan itu akan lebih mulia di sisi Allah, itu keliru. Nabi mengajarkan beliau tidur kok. Bukankah beliau kalau tidur di awal malam setelah sholat isya, kalau tidak ada keperluan hajat yang mendesak untuk kebutuhan umat dan seterusnya, maka beliau tidur. Dan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan beliau tidur di awal malam. Ya. Kemudian beliau bangun kapan? Di sepertiga malam terakhir. Sampai beliau aktivitas sholat subuh, sholat isra, sholat duha, mengunjungi para istri, berkeliling dengan para sahabat, ini dan itu sampai duhur. Menjelang duhur ada 2 riwayat dan 2 pendapat pula, beliau tidur sebelum duhur atau beliau tidur setelah duhur, yang kita kenal dengan apa? Qailulah, tidur siang. Tidur siang itu sunnah ya mas. Tidur siang itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian riwayat menyebutkan sebelum duhur, sebagian riwayat menyebutkan setelah duhur. Monggo panjenengan mana yang luang bisa dipersilakan. Karena setan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah tidur siang. Tapi jangan panjenengan bilang orang enggak tidur siang setan, gitu enggak boleh ya. Artinya nopo? Panjenengan diberi waktu tubuh ini untuk recovery, untuk istirahat. Fungsinya apa? Besar ya Mas. Kalau panjenengan istirahat siang, malam itu panjenengan enggak terlalu ngantuk, sehingga kalau bangun sepertiga malam terakhir panjenengan kuat. Tapi kalau enggak tidur siang, panjenengan tidurnya bablas. Paling-paling sudah mau adzan panjenengan baru bangun. Itu masih alhamdulillah masih ada prepare untuk kita sholat subuh. Pas adzan baru bangun atau pas qomat. Kedandapan panjenengan. Mau datang ke sini kedandapan. Telat misalnya. Ya. Itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, takwa adalah wal amalu bitanzil, beramal dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Beramal sesuai Quran dan sunnah yang sahih berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa takutnya seorang hamba dengan ilmu yang dia miliki memunculkan sikap dia beramal sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Panjenengan mau melakukan apa?
Ada dalilnya enggak? Allah tuntunkan enggak? Jangan katakan, wah di Al-Quran udah ada sholat 5 waktu. Enggak ada tuntunannya sholat 5 waktu. Kenapa? Di Al-Quran enggak disebut. Coba di Al-Quran ada waktu zuhur, asar, enggak ada. Wah, kalau gitu saya enggak sholat. Kapan-kapan aja. Kadang sholat, kadang tidak. Padahal Al-Quran itu sifatnya global. Apa yang memperincinya? Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, orang-orang seperti ini bisa disebut dengan orang-orang yang ingkarus sunnah, mengingkari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perinciannya ada di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan zakat, panjenengan puasa, mana perinciannya? Tidak ada memang di Al-Quran. Di mana? Di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlunya kemudian kita mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, ya seperti itulah fungsinya. Karena terkadang As-Sunnah itu menjabarkan Al-Quran, memperinci Al-Quran, memperjelas Al-Quran, tapi terkadang muncul hukum tersendiri dari As-Sunnah. Ya, jadi fungsi As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Nabi itu bisa berfungsi satu, menjabarkan Al-Quran, memperjelas, memperinci, mensyarah, ya, atau berdiri hukum sendiri yang tidak ada dalam Al-Quran, kemudian Nabi memberikan hukum, terjadi hukum sendiri. Dan itulah hukum kita. Ya, sekarang ada orang berani-berani membolak-balikkan fakta, jangan sekali. Hati-hati panjenengan kalau mendengar, mengambil ilmu, berhati-hati. Dengan mudahnya orang mengatakan bahwasanya Sayyidina Khadijah binti Khuwailid adalah orang yang belajar kepada orang Nasara. Padahal ijma' kaum muslimin, Khadijah binti Khuwailid adalah penghulunya wanita surga, wanita yang pertama kali masuk Islam. Dan berbagai macam keutamaan Khadijah binti Khuwailid atas Islam, atas diri Nabi SAW besar sekali. Masih ada orang yang meragukan seperti itu. Berani-berani sekali orang seperti itu. Di masa sekarang seperti masa fitnah seperti ini, orang gampang istilahnya apa nih? Ngetes air nih, Pak. Orang kalau ngetes air, airnya kelihatan beriak apa tidak, tenang apa tidak, napa? Dilempar pakai kreweng nih, Pak. Jangan kalau main masih kecil dulu. Terus dilihat riaknya. Riaknya kecil apa besar? Kalau dilihat riaknya kecil, oh berarti orang Islam anteng-antengai. Statement saya berarti enggak masalah. Tambah statement berikutnya yang lebih ngawur. Tapi kalau ada penolakan, ada reaksi, diem, tiarap. Nanti cari lagi momen yang lain. Orang mulai berani sekarang menistakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak jera dengan kasus-kasus yang lain yang sudah terjadi, ya. Yang ketiga apa? Takwa itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wal qanaatu bil qalil. Qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sedikit. Orang bertakwa itu ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala terkait dengan rezeki. Ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa-apa yang dia terima. Qanaah. Muncul sifat penerimaan terhadap apa yang Allah berikan. Diberi sekian, alhamdulillah. Diberi banyak, alhamdulillah. Dia tidak hasad pada orang lain. Dia tidak iri dan dengki kepada kenikmatan-kenikmatan yang datang pada orang lain, yang tidak datang pada dirinya. Karena dia yakin bahwasanya jatah rezekinya telah dijatah dengan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang pada dirinya tidak akan pergi ke orang lain, yang datang pada orang lain tidak akan pergi pada dirinya. Muncul sifat qanaah, dan muncul sifat qanaah ini akan memunculkan sifat-sifat yang lain. Dia tidak sombong, tidak dia hasad, ya. Dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dia berusaha untuk urusan yang bisa diikhtiari. Karena orang mukmin jemaah sekalian yakin jatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijatah. Tugas kita apa? Ikhtiar. Lewat apa? Bekerja, berusaha. Apapun usahanya, yang penting halal. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak memberikan SOP cara mencari pekerjaan, tidak ada.
Kamu kalau bekerja ngirim surat, bikin gini, enggak ada. Yang ada apa? Protap secara umum. Bekerja mencari nafkah yang halal. Ya. Enggak ada riba dan seterusnya. Itu kan ketetapan-ketetapan. Penjabarannya apa? Ya di tengah masyarakat kita. Tidak ada suap, riswah, sogok dan seterusnya. Sehingga kemudian ketika seseorang itu ada sifat qanaah dalam dirinya, berapapun yang Allah berikan pada dirinya, dia tenang. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang memiliki sifat qanaah, dia tidak lebih sama dengan para raja yang kaya raya. Raja dengan berbagai macam kenikmatan yang dia peroleh, dengan bala tentara yang menjaga dirinya tenang, orang memiliki sifat qanaah pun juga demikian, tenang. Apa yang dia ributkan, apa yang dia kemudian bingungkan, jatah rezekinya sudah ditakar sama Allah Subhanahu wa taala. Tugas dia apa? Berikhtiar, mencari nafkah sesuai dengan kemampuan selama tidak melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Mau berjualan, mau berdagang, mau di kantoran, apa saja terserah. Untuk urusan dunia selama tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu prinsip yang kita pegang. Sehingga jangan kemudian ada statement berpikir orang kerja itu mesti di kantoran, itu keliru. Paradigma berpikir orang-orang tua kita dahulu ketika menyekolahkan anaknya sampai tingkat-tingkat tertentu, pikirannya apa? Supaya mereka masuk kantor kerja, bawa tas, dasian, sepatu mengkilap. Nek gak ngono, gak pegawai berarti. Sehingga kalau datang orang soleh ke rumahnya meminang anaknya, dilihat kok sepatunya nggak mengkilap, tapi dia punya kapal, ditolak. Loh, padahal dia punya kapal loh jamaah sekalian. Napa? Kapalen. Makanya dulu saya ingat orang-orang tua dulu, kalau punya cari mantu, cari yang punya kapal. Wah, siapa yang kaya, orang kaya? Ternyata kapalen, Pak. Kakian sujud, kakian duduk tahiyat dan seterusnya. Banyak duduk bersimpu majelis taklim, kapalan kakinya. Jadi kalau cari mantu zaman dulu gampang, dilihat aja kakinya, kapalan maupun enggak. Oh, berarti orangnya rajin ibadah. Atau tangannya, dilihat kasar apa enggak. Oh, berarti kerja di sawah, nyangkul, pekerja keras. Oke. Seperti itu zaman dulu, Pak. Kita masih ingat cerita dari kakek nenek kita dulu. Ceritanya seperti itu. Kemudian yang keempat apa? Wal istidadu liyaumir rahil. Orang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, adalah orang yang mempersiapkan diri dengan bekal rasa takutnya, dengan bekal ilmu amal dari sunnah Al-Quran dan As-Sunnah, dan sifat qanaahnya apa yang dia persiapkan untuk bekal panjang menuju kampung akhirat. Dia persiapkan. Jadi orang bertakwa itu punya persiapan. Kalau kita akan pergi ke satu tempat yang jauh, kita butuh persiapan, maka kampung akhirat yang abadi kita lebih butuh persiapan lagi. Bekalnya apa? Rasa takutnya pada Allah. Kita beramal dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan sifat qanaah. Karena qanaah ini yang akan menjadi perhiasan kita untuk urusan dunia. Betapa banyak orang yang berebut untuk urusan harta, saling tikam, saling hasud, ya, saling tikung dan seterusnya apa? Hasad untuk urusan harta. Padahal harta yang kita cari jemaah sekalian tidak lebih hanya seonggok besi yang kalau terlempar ke tembok pembatasnya tol hancur berantakan. Itu yang kita cari. Kalau itu ketika ngantem pembatasnya tol aman-aman saja, ya enggak apa-apa. Ayo kita kejar dunia. Toh juga yang kita kejar dunia hancur. Gambaran jemaah sekalian betapa dunia yang kita kejar itu fana, sementara yang kekal abadi apa? Amal-amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap takwa ini yang kita landasi dengan sikap senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menginspirasi wanita penjual susu tadi, yang kemudian menurunkan keturunan orang yang soleh, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kalau panjenengan baca biografinya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, luar biasa, Pak.
mirip dengan buyutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, namanya hampir mirip pula ya, Umar gitu ya. Luar biasa Umar bin Abdul Aziz ini. Ternyata rahasianya apa? Ya dari orang-orang terdahulunya. Dari ibunya, dari neneknya, dari ayahnya, ya, dari kakeknya. Itu semua berimbas ya Mas. Jangan pernah kemudian kita menganggap soal terah keturunan itu dari sisi amal ya, itu tidak berpengaruh. Jangan mengandalkan soal nasab. Wah, keturunan ningrat, keturunan priyayi, darah biru, darah hijau, darah normal. Merah jambu Bang ya. Ngandalkan itu kemudian apa? Tidak mau beramal. Wah, aku keturunan iku kok, engko lak yo mbah-mbahku lak yo ngangkat aku lho. Kalau itu kayak gitu, Pak. Yang namanya Abu Thalib, Abu Jahal itu wong apone Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sik kepernah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga tidak menjamin amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal nasab itu jangan jadi kemudian kebanggaan. Di tengah masyarakat kita nggih nyun sewu nggih. Kadang masih menyematkan gelar-gelar itu di depannya dalam rangka apa? Untuk menampilkan dirinya, saya loh dari keturunan ini. Napa biasanya? Depannya diparingin apa? R. Napa niku Roro. Napa malih lah. Ya kita tidak sedang mendeskripsikan itu, tidak. Cuma terkadang itu dijadikan simbol kebanggaan gitu. Salman Al-Farisi radhiyallahu an, panjenengan kalau tahu Salman Al-Farisi nanti kalau pas di masa biografi beliau. Salman itu bukan orang siapa-siapa, Pak. Bapaknya, kakeknya, buyutnya penyembah api, orang Majus. Salman Al-Farisi. Kakek, buyutnya semua itu orang Majus di Persia, Iran. Penyembah api semua. Tapi Allah muliakan Salman Al-Farisi dengan hidayah yang Allah berikan di hatinya Salman Al-Farisi. Sehingga kemudian Salman senantiasa kalau ada sahabat yang lain mengatakan, "Oh, saya loh, bapak saya itu ini, saya keturunan ini." Maka Salman mengatakan, "Saya adalah keturunan dari orang yang tidak mengenal Allah, tapi Allah berikan hidayah dengan hidayah taufik untuk kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala." Perjalanan lintas negara Salman Al-Farisi itu monumental aja Mas. Luar biasa, lintas negara. Ya, dari Persia pindah ke Asbahan, pindah banyak sampai akhirnya kemudian beliau terdampar ke Madinah menjadi seorang budak. Dan hidayah itu datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dan beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dari sedikit cuplikan kisah tentang Umar bin Abdul Aziz sebagai cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, buah dari ketekunan Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk senantiasa menerapkan peraturan-peraturan di bawah kepemimpinannya. Beliau tidak pernah lelah berkeliling setiap malam di kota Madinah. Kalau ada orang yang kesusahan, panjenengan pernah mendengar kan kisah yang lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu an di malam hari melihat seorang ibu yang harus mengeroncong batu untuk menyenangkan putra-putranya yang sedang kelaparan dengan mengatakan, "Ya, tunggu anak-anakku, nasinya belum mateng padahal batu yang dikeroncong." Umar terpukul. Umar merasa sedih, ada rakyatnya yang tidak bisa masak di malam hari itu. Beliau pikul sendiri pulang ke Baitul Mal. Bawahannya, ajudannya yang senantiasa mengikuti Umar bin Khattab, "Biar Amirul Mukminin, saya ambil." "Jangan, kamu mau nanggungnya dosanya Umar di akhirat." Mau dipikulkan, nggak pantas sawangane presiden ngangkut bawa gabah itu nggak, gandum nggak pantas, dibawakan sama bawahnya. Kata Umar apa? "Kamu mau nanggung dosa saya di akhirat." Dipikul sendiri jamnya. Pulang ke Baitul Mal, dipikul itu semua bahan makanan di pundaknya Umar. Untuk apa? Meringankan bebannya nanti di yaumul qiyamah. Menjadi pemimpin itu jemaah sekalian tidak mudah. Menjadi pemimpin itu berat. Amanah yang dipikul itu berat. Ya kok zaman sekarang itu orang cari-cari pilih saya.
donge kepele, semua diingkari. Di zaman dahulu ya Mas, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dipilih itu pernah dilesep semua gini. Apa? Bukan nggak berani jalankan tugas, enggak. Karena besarnya tanggung jawab di pundak mereka yang akan nanti dipertanggungjawabkan di sisi Allah itu loh, mereka berat. Kalau bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk kemudian ada keutamaan-keutamaan menjadi seorang pemimpin, maka mereka mungkin sudah mundur semua. Enggak ada yang mau jadi gubernur. Enggak ada yang mau jadi ini ditunjuk, enggak ada yang mau. Atau siapa yang mau memerintah? Khalifah enggak ada yang mau. Maka di sana ada beberapa hal fikih terkait dengan kepemimpinan atau menjadi pegawai. Nah, kalau sekarang ada fikihnya aparatur sipil negara. Ada fikihnya itu zaman. Ya. Ustadz kita membuat satu fikih tentang fikih ASN. Bagus itu. Ya, mungkin kapan-kapan kita selipkan dalam pembahasan kita. Nah, ini satu faedah yang bisa kita sampaikan pada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang senantiasa berkeliling melihat rakyatnya untuk kemudian mensejahterakan mereka. Profil pemimpin yang mudah-mudahan ya muncul di tengah-tengah kita yang kemudian bisa mensejahterakan kita. Ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.